Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubasiru wa yubasirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudahinu fayudahinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim. An kana dha malin wa banin. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati aqsamu idza aqsamu yasrimunna musbihin wala yastasnun. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Fa asbahat kasarim. Fatanadaw musbihin. Arighadu ala harasikum in kuntum sarimin. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Alla yadkhulanna al-yawma alaikum miskin. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna tawin. Asa rabbuna ayyubdilana khairam minha. Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab. Wal azabul akhirati akbar. Law kanu ya'lamun. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama yatakhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum
ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaikum in kanu sadiqin. Yauma yuksafu an sakin wa yad'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasi'atan absaruhum tarahakum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Ama indahumul ghaibu fahum yaktubun. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Wa la takun kasahibil huti itnada fahuwa makzum. Laula an tadarakahu ni'matum mir rabbi lanubida bil ara'i wa huwa madmum. Fayatabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa iyakadul ladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Sadaqal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan demi kalam wa ma yasturun turun dan demi apa yang ditulis oleh kalam tersebut. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad berkat nikmat Tuhan engkau kepada engkau jadi orang-orang yang gila. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Dan engkau dengan kau berdakwah dan mengobati orang-orang kafir, engkau dapat engkau mempunyai pahala-pahala yang tidak pernah terputus. Wa inna la ala khuluqin azim. Dan engkau sesungguhnya memiliki akhlak yang sangat mulia. Satasubsiru wa yubsirun. Maka engkau akan melihatnya dan mereka juga akan melihatnya. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kamu yang benar-benar gila? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sesungguhnya Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah yang lebih sesat di jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia juga lebih mengetahui siapakah orang-orang yang mendapat petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau taat dan tunduk pada orang-orang yang mendustakan. Waddu law tudhinu wa yudhinun. Mereka ingin engkau lunak terhadap mereka, sehingga mereka juga lunak kepada engkau. Kemudian ayat selanjutnya. Wala tuti' kulla halafim mahin. Allah menerangkan supaya orang Islam, orang Nabi Muhammad tidak tunduk kepada orang kafir. La tuti'il mukadzibin. Walaupun dengan sikap seakan-akan mereka ingin dekat kepada kita. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kita bersikap lunak supaya mereka dapat bersikap lunak kepada kita, kepada mereka.
Dan Allah menggambarkan sifat-sifat orang kafir tadi. Sifat-sifat orang yang tidak perlu taat dan patuh. Jangan pernah terpengaruh dengan ucapan mereka. Kemudian Allah jelaskan siapakah yang disebutkan kafir tadi. La tuti'il mukadzibin. Jangan kau taat kepada orang yang mendustakan tadi siapa? Wala tuti' kulla halafim mahin. Dan jangan engkau taat pada orang yang banyak bersumpah lagi berdusta. Halafin, banyak bersumpah. Mahinun, yang lemah. Ada yang katakan yang lemah. Ada yang katakan yang banyak berdusta. Karena dia banyak dusta, maka orang yang lemah ini untuk menutupi kelemahannya, maka dia akan bersumpah, sumpah dusta. Yang kurang inilah sifat orang yang akan merusak. Orang yang akan melawan orang kebenaran. Mudah bersumpah. Bersumpah itu untuk menutupi kelemahannya. Sehingga supaya orang yakin dengan apa yang dikatakannya dan dia bersumpah dalam kebatilan. Maka wala tuti' ya Muhammad kulladhi iksaril lil halfi bil batil, kata Tabari. Hai Muhammad, janganlah engkau taat kepada orang-orang yang banyak bersumpah di dalam kebatilan. Jadi, ada orang bersumpah dengan kebenaran, ada yang bersumpah di dalam kebatilan. Maka, fala tuti' kulla halafim mahin. Sifat orang-orang yang mengganggu agama, sifat orang-orang yang orang kafir, sifat orang-orang yang tidak senang dengan kebenaran, halafin mahinin. Halaf, suka bersumpah. Mahin, dalam kedustaan. Kenapa dia bersumpah? Untuk orang yakin dengan apa dikatakannya. Maka dia memakai sumpah sebagai alat untuk membenarkan apa yang kebohongannya. Kafala tuti'i kulla halafim mahin. Ini sifat kepada orang ini. Sama dengan atau orang-orang yang kata siapa orang munafik. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Datang kepada engkau orang-orang munafik dan mereka berkata kepada engkau, Muhammad, nashhadu innaka rasulullah. Kami bersumpah, kami bersaksi engkau Rasulullah. Padahal dia tidak mengakui nama Rasulullah, dia bersumpah. Maka katakan Allah ya'lam innaka la rasuluh, dan Allah tahu bahwasanya engkau Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi orang munafik itu dia berdusta waktu dia mengatakan kami bersumpah Muhammad Rasulullah. Allah mengatakan dia bersumpah. Kenapa demikian? Ittakhadhu aymanahum junnah. Sifat orang-orang munafik akan menjadikan aiman, menjadikan janji-janji atau sumpah-sumpah sebagai junnah, sebagai benteng, sebagai perisai. Jadi sumpah menjadi perisai-perisai kebenaran mereka. Padahal yang dilakukan adalah kebohongan semuanya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Itulah seburuk-buruk cara mereka dalam bersikap. Suka menggombar sumpah kebatilan-kebatilan. Zalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka itu beriman tapi kemudian dia kafir, beriman lagi karena dia munafik bolak-balik. Fataba ala qulubihim. Maka itulah cara hidupnya, itulah dalam hatinya. Fahum la yafqahun. Mereka tidak mengerti kebenaran sama sekali sebetulnya. Dan Allah memberikan apa? Gambaran orang-orang munafik. Idza ra'aitahum wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat dia akan terhebat, akan merasa hebat dengan dirinya.
tu'jibuka akan mentakjubkan engkau, ajsamum jasad-jasadnya, penampilannya hebat. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Orang munafik ini kalau berbicara hebat penampilannya, hebat ucapannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bercakap, kalau dia berbicara, semua akan mendengar ucapannya. Tengok, sebab orang munafik. Ka'annahum khusubum musannadah. Seakan-akan dia itulah kayu tempat bersandar. Apapun dia, semuanya dia, hebat dia, semua ke dia. Orang munafik. Penampilan hebat. Khusubum musannadah. Sehingga yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dan engkau akan menyangka semua suara untuk dia. Semua orang ikut dia, orang hebat dia. Tengok, ini hati-hati. Kata Allah. Humul adu. Dia tu musuh. Humul adu. Fahzarhum. Hati-hati dengan mereka. Ya, orang munafik. Penampilannya meyakinkan. Ucapannya diikut semua orang. Semua orang merujuk kepada dia. Humul adu. Dia boleh jadi dia musuh. Fahzarhum. Hati-hati kepada mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Kalau Allah telah membinasakan mereka, kemana mereka akan lari? Ini sifat-sifat orang munafik yang bermain dengan sumpah. Sebenarnya tadi, orang-orang dosa dia, orang yang melawan Allah, kulla halafin mahin. Bersumpah dengan kebatilan, dengan penuh kebohongan. Dan itulah kehinaannya. Sifat. Ya, jadi kadang-kadang sumpahnya hati-hati. Sumpah ini banyak memberikan orang garang-garang penampilan tidak sebenarnya dengan sumpah. Hammazin masya'in binamim. Apa sifat lagi selain pertama tadi sifat halafin mahin? Halaf sifat banyak bersumpah, mahin banyak berdusta. Hammazin. Hammaz banyak mencela orang lain. Di mana-mana kerjanya hammazin, mencela orang, memburukkan orang, semuanya hammazin. Masya'id, berjalan kemana-mana, binamim, dengan bawa fitnah. Ayyamsi bin namimah bainan nas liyafsida bainahum. Berjalan ke sana kemari membawa fitnah yang membawa kepada kerusakan dan perpecahan di tengah masyarakat. Hammazin, masya'in, binamim. Sifat yang ketiga, hammaz. Yang pertama halaf. Yang kedua, mahin. Yang ketiga, hammaz. Suka mencela orang. Semana-mana tidak mencela orang. Tidak ada yang semuanya salah. Hammazin. Kemudian caranya masya'in binamim, membuat fitnah kemana-mana. Berita yang tidak benar kemana-mana. Hammazin masih binamim. Jadi ayat mengatakan, hai orang beriman, jangan mudah kamu terpengaruh dengan orang yang buat fitnah di mana-mana. Orang yang jalan kemana-mana dengan fitnahnya. Orang yang dengan suara yang akan bersumpah di mana-mana. Orang yang berdusta, jangan mudah terpengaruh. Dan orang yang suka mencela, menghina yang lain, jangan mudah terpengaruh. Alladzina amanu, ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu alla tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, kalau datang kepada kamu orang fasik, binaba'in membawa berita, fatabayyanu, maka teliti terlebih dahulu berita tersebut. Jangan sampai berita yang tidak benar Anda terima, berita fitnah Anda terima. Fatabayyanu. Mengapa demikian? Kalau tidak tabayyun, kalau tidak Anda teliti berita tersebut,
Kalau Anda percaya dengan berita-berita yang fitnah, yang bohong, yang dusta, antusibu kauman bijahalah. Maka satu kaum akan terkena musibah, akan kena bencana, bijahalatin, karena kebodohannya, karena tidak melakukan penelitian informasi, akan terkenalah musibah-musibah, ada kekacauan, perpecahan, peperangan. Itu akibat apa? Menerima berita-berita yang informasi yang salah. Antusibu kauman, bukan individu ya, kauman, kaum. Bijahalah, karena kejahilannya. Sehingga nanti fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akibat nanti kamu akan menyesal karena menerima berita yang tidak jelas. Anda percaya mengakibatkan kemungkaran, keonaran, kekacauan dalam masyarakat. Antusibu kauman bijahalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi hati-hati menerima berita, informasi. Orang yang kafir selalu memberikan gambaran yang tidak baik, yang tidak benar. Orang-orang munafik demikian juga. Siapa saja yang suka bersifat, Allah tidak bicara siapa. Allah hanya bersifat menyatakan sifat-sifatnya. Halafin mahin, hammazin masya'in binamim. Halaf, tukang berdusta, kulang sumpah di mana-mana. Mahin, berdusta kemana-mana. Hammas, mencela di mana-mana. Masya'in binamim, membuat fitnah kemana-mana. Itulah karakteristik orang yang akan menghancurkan agama. Hammazin, masya'in binamim. Lebih hebat lagi, maka kenapa masalah ini sangat penting? Karena masalah fitnah sangat bahaya. La yadkhul jannata fattat, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Hadis Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud. Karena fitnah akan mengartikan adu domba, maka la yadkhul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba satu sama lain. Tidak menginginkan persatuan, adanya perpecahan umat di mana-mana. Umat supaya berkait sama dia. La yadkhul jannah namam. Dia akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka la ukhbirukum sadarikum al-masya'una bin namiyah al-musyuna baina ahibba al-baguna al-bara'. Sejak manusia adalah orang yang selalu berjalan membawa fitnah ke mana-mana sehingga merusak hubungan saudara yang dicintainya dan mengacaukan masyarakatnya. Inilah seburuk-buruk manusia sebetulnya. Maka kenapa kita harus menghindar pada mereka seperti ini? Akan mengacaukan masyarakat sebetulnya. Utulim manna'in lil khairi mu'tadin asim. Apa sifatnya lagi? Jadi halafin, mahin, udah halaf banyak bersumpah, mahin banyak berdusta, hammazin banyak mencela, masya'in inamim, membawa fitnah kemana-mana. Sifat kemudian manna'in lil khairi, enggan untuk berbuat yang baik, mencegah orang berbuat baik, dia tidak berbuat baik, mencegah orang berbuat baik, manna'in lil khairi, itu sifatnya. Mu'tadin, mu'tad, ada, terbiasa dalam dosa. Mu'tadin asimin, mu'tad, orang yang terbiasa berbuat yang jahat, berbiasa berbuat dosa, jadi suatu kebiasaan. Udah karakternya. Asim, ismun, banyak dosanya. Manna'in lil khairi, kata Ibnu Katsir, orang yang tidak mau berbuat baik dan mencegah orang yang berbuat baik. Itu namanya manna'in lil khairi. Mu'tad, terbiasa melakukan dan menerima yang haram. Melanggar hukum syariat, ada itu melanggar hukum. Melampaui hukum, merusak ketentuan hukum. Mu'tad, itu kebiasaannya. Itu adatnya. Asim, dosa, selalu berbuat dosa. Orang macam ini, orang-orang yang mencegah kebaikan, terbiasa berbuat dosa,
asimun, dosa banyak, dosa besar. Tengok. Hari ini kita dibuat seperti itu. Orang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa sekali-sekali. Ada orang berbuat dosa terbiasa dalam dosa. Hari ini masyarakat dibuat terbiasa dengan dosa. Nah, konsep mu'tadin asim. Karena i'tad, orang harus terbiasa berbuat baik baru jadi baik. Terbiasa buat dosa jadi orang berdosa. Dan dosa itu kalau dilakukan berkali-kali akan menjadi sebuah kebiasaan. Bimanna illil khairi mu'tadin asim. Mencegah daripada kebaikan-kebaikan. Dan dia berbuat kebiasaan-kebiasaan dalam kedosaan. Mu'tadin sangat penting. Ya, orang kafir tahu sebetulnya. Itu menghancurkan orang Islam itu biasakan mereka dalam dosa. Biasakan mereka dalam dosa. Sehingga dosa bagi mereka suatu kebiasaan. Itu cara menghancurkan satu umat. Mu'tad. Dan cara membangun suatu umat dengan mu'tad dalam kebaikan. Membangun peradaban dengan membiasakan masyarakat di dalam kebaikan-kebaikan. Membiasakan masyarakat di dalam pertolongan. Itu orang menjadi budaya. Maka daripada amal biasa menjadi kebiasaan, maka mu'tad. Atau kita mengatakan adat. Adat itu suatu yang diulang-ulang. Adatan, ada ya'udu itu diulang-ulang. Adat suatu yang diulang-ulang. Maka menjadi kebiasaan. Daripada adat dia menjadi budaya. Maka suatu peradaban akan dibangun kalau terbiasa dalam suatu kebaikan-kebaikan. Budaya-budaya kebaikan. Budaya ilmu. Budaya membaca. Budaya produktif. Budaya inovasi. Itu namanya menjadi peradaban. Dan untuk menghancurkan peradaban dibiasakan dengan kemungkaran. Dibiasakan dengan dosa. Dibiasakan dengan kemaksiatan. Dibiasakan dengan segala macam yang tidak baik. Lawannya. Jadi sama. Budaya baik dirusak dengan budaya tidak baik. Adat yang baik dirusak dengan adat tidak baik. Jadi orang kafir tahu ini. Cara menghancurkan orang Islam itu membuat kebiasaan yang tidak baik. Supaya dia tidak baik, dilakukanlah ketidakbaikan itu berkali-kali. Jadikan masukkan dalam media. Sehingga orang jahat itu menjadi kebanggaan. Orang korupsi, kebanggaan. Orang maksiat, kebanggaan. Orang merampok, kebanggaan. Mu'tadin, asim. Jadi suatu kebaikan akan dirusak. Manna'in lil khairi. Mu'tadin, asim. Dengan membiasakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Konsep hidup sangat hebat di sini sebetulnya. Dan itu yang mereka lakukan hari ini di mana-mana. Dan itulah cara hidup mereka. Cara hidup mereka manna'in lil khairi mu'tadin asim. Mencegah kebaikan-kebaikan dan membiasakan dosa-dosa dengan melampaui aturan-aturan hukum sebetulnya. Dan mereka melakukan itu inna ailil mal ayyum fiku fi wujuhi, sampai dengan harta, benda dan kuasa orang pakai untuk mencegah kebaikan dan membiasakan keburukan. Manna'in lil khairi mu'tadin asim. Utullin ba'da zalika zanim. Lihat lagi sifatnya utullin. Utul itu bersikap kaku dan kasar. Jadi mereka kaku dan kasar. Itu cara hidup mereka. Utulin. Ba'da zalika zanim. Sehingga mereka kan sudah terbiasa berbuat kejahatan, selalu menipu orang dengan cara di mana membuat fitnah, segala macam kemungkaran, maka zanim. Mereka orang yang terkenal dengan kejahatannya, masyhur jahatannya. Al-utul huwa al-qal al-walid. Sikap utul itu sikap kasar, kaku dan kasar. Az-zanim al-mu'ad an-nasab.
Az-zanim ayurafu, ada berapa banyak? Az-zanim kalau kata Ibnu Abbas an-nasab, orang yang tidak jelas keturunannya, silsilahnya. Kalau kata Ikrimah az-zanim wa huwa zina, anak zina. Kalau kata Said bin Jubair az-zani alladhi yu'rafu bisyari, orang yang terkenal dengan kejahatannya. Jadi banyak makna daripada makna zanim. Utulin ba'da dzalika zanim. Orang tadi sifat orang yang melawan Allah tadi, daripada awal katakan bahwasanya ada halafin mahin, yang banyak bersumpah, yang banyak menipu orang, banyak dengan pedustaan-pedustaan. Jadi orang-orang yang sibuk dengan itu. Dan hammazin, hammas, yang mencela orang di mana-mana. Masya'in binamim, berjalan kemana-mana dengan pinah-pinah di mana-mana. Itu sifat mereka. Orang-orang seperti ini. Ya, Allah katakan sebetulnya itu sifat mereka. Tidak orang-orang yang menjadi orang-orang yang seperti yang menjadi orang yang menghancurkan Islam sebetulnya. Kemudian dia menjadi orang-orang yang manna'in lil khairi, mu'tadin asim, hammazin manna'in lil khairi, mencegah kebaikan-kebaikan, mu'tadin asim, terbiasa dalam dosa. Tambah lagi utulin, bersikap keras dan kasar. Dan zanim, sangat hebat kejahatannya. Atau mungkin juga berasal pada anak yang tidak jelas keturunannya, atau anak yang zina. Baru kita tahu kenapa orang kafir merusak Islam, membuat orang Islam itu kasar, orang Islam itu keras, orang Islam itu banyak anak zina, orang Islam banyak anak zina, budaya-budaya dosa, budaya rusak. Apa yang Quran cakap ada semua, mana yang dilekai, mencakap perbaikan-perbaikan. Maka ayat tersebut ada 9 sifat. Halaf, banyak bersumpah. Mahin, berdusta. Hammas, mencela. Masyain bin Nami, memfitnah. Mana lil khairi, mencegah kebaikan. Mu'tadin, terbiasa melanggar hukum, kebiasaan. Asim, melakukan dosa dan makanan yang haram-haram. Utulin, bersikap kasar. Terkenal kejahatannya, dan zanim, terkenal dengan kejahatan dan keturunan tidak jelas. Ini sifat, 9 sifat. Yang waktu kata Ibnu Abbas, ini ditujukan pada satu orang dalam ayat itu nama Walid bin Mughirah. Ini seorang pemimpin kafir Makkah yang paling hebat. Karena dia paling kaya, dia penyair, paling banyak pengaruhnya di masyarakat, dia paling banyak anaknya, 10 orang anaknya, banyak pengikutnya, telah Walid bin Mughirah. Dan sifat yang sebenarnya ini semua ada pada Walid bin Mughirah. Maka waktu turun ayat ini, Walid bin Mughirah bertanya pada ibunya, "Hai ibu, Muhammad telah menurunkan pada aku sifat-sifat yang aku ada semuanya sifat tersebut. Hanya aku tidak paham apa makna zanim." Karena zanim bagi orang Arab waktu itu orang tidak punya anak, sedangkan dia ada ibu, ada ayahnya. Mughirah ayahnya, ibunya ada juga. Dia tidak tahu dia itu bukan anak siapa. Maka kata benar, kata ibunya, engkau yang zanim. Karena engkau dulu ayah engkau orang lemah syahwat. Aku khawatir akan kehilangan harta, akan tidak memiliki keturunan, maka aku melakukan hubungan terlarang dengan pengembala. Dan engkau anak pengembala, baru dia tahu dia dirinya anak pengembala. Allah membongkar sifat dia yang dia tidak pernah tahu sama sekali. Halafin, mahinin, hammazin, masain bin namim, manain lil khairi, mu'tadin, asim, utullin, zanim. Bayangkan. Betul. Ciri khas yang hebat, lengkap. Selengkap-lengkapnya orang akan melawan agama Allah, yang menentang Nabi Muhammad, yang melawan kebenaran. Ini orangnya, ini sifatnya. Siapapun dia, ini sifatnya. Ada ini, itulah dia. Karakter seorang yang melawan agama Allah. Bukan itu saja, malah dia dengan harta bendanya. Maka orang yang keras, maka siapa orang yang surga? Orang yang lemah, merendahkan diri, kalau sumpah-sumpah yang benar. Kalau orang yang kuat tapi kasar, sombong, itulah orang-orang yang penghuni neraka.
jadi seorang yang kasar. Maka fabima rahmatin minallahi linta lahum law kunta fattan ghadiyal qalbi lan faddu min halik. Rahmat Allah, hai Muhammad, engkau kalau kau bersikap lemah lembut pada orang lain, Allah akan dapat ke engkau. Kalau kau kasar pada mereka, akan menjauh pada engkau. Menjadi karakter sunatullah. Berarti kenapa masalah anak zina sangat perlu dijualkan? Karena umatku selalu akan dengan baik, kata Rasulullah. Selama tidak banyak anak zina di kalangan mereka. Kalau anak zina banyak di kalangan mereka, maka mereka akan dapat siksa di mana-mana, bala di mana-mana. Jadi orang kafir tahu bahwasanya untuk menentukan Islam itu adalah memperbanyak anak zina. Dia akan jadi pemimpin yang tidak tahu di mana dia, akan pemimpin yang akan melawan agamanya sendiri. Kemudian akan memperbanyak sikap-sikap yang keras, dibiasakan dalam dosa-dosa, mu'tadin asim, mencegah kebaikan-kebaikan, dibiasakan dengan fitnah menjadi orang-orang yang hamazin bisa masain binamin, yang membawa fitnah kemana-mana, suka mencela di mana-mana, dan tidak orang yang mudah bersumpah, menjadi orang-orang yang halafin mahin, suka bersumpah dan suka berdusta. Ini semua karakter yang Allah bayangkan kepada kita, inilah yang akan menghancurkan agama Allah SWT sebetulnya. Maka la tuti, pada orang masyarakat, jangan Anda taat, jangan Anda ikut dia, jangan terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Karena mereka akan menghancurkan agama tadi. Terlebih lagi mereka ankana zamalin wa banin. Mereka itu memiliki harta, mereka memiliki anak dan pengikut yang banyak. Jadi orang buat fitnah itu siapa yang mencegahkan? Siapa itu orangnya? Orang yang punya pengikut banyak. Dan kebenaran waktu itu Walid bin Mughirah tadi memiliki 10 anak. Yang mencegah anaknya untuk berbuat untuk masuk Islam. Mereka tidak guna ada masuk Islam dari Muhammad. Semua orang pengikutnya dicegahnya, anaknya dicegahnya. Dia memakai hartanya, memakai kuasanya untuk mencegah kebaikan-kebaikan, untuk melakukan fitnah-fitnah, untuk melakukan kebohongan-kebohongan, untuk membiasakan dosa-dosa dengan harta dan kuasa. Angkana damalin wa banin. Indah Quran. Berarti janganlah tukik, jangan Anda taat. Jangan Anda terpengaruh kalau ada orang-orang memiliki ciri-ciri seperti ini. Karena mereka akan buat kehancuran di muka bumi ini, buat kerusakan di muka bumi. Maka fala tukik. Jangan terikut. Jangan taat. Jangan terpengaruh. Walaupun mereka ankana damalin wa banin. Mereka memiliki harta yang banyak. Pengikut yang banyak. Hati-hati. Tidak menjamin kebenaran sebetulnya. Kamu jangan mudah terpengaruh dengan sifat-sifat seperti ini sebetulnya. Karena idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan kalau dibacakan ayat kami, mereka berkata, ini semua asatirul awwalin, ini dongeng-dongeng orang terdahulu. Tidak orang yang demikian dengan sifat demikian tadi semuanya yang terbiasa dengan dosa, yang mudah berbuat dosa, yang mengumpat fitnah kemana-mana, yang menipu di mana-mana, yang kalau kita berikan dia peringatan, ya tulai ayatuna qala asatirul awwalin. Punya dongeng-dongeng orang terdahulu. Mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan ikut, mereka tidak akan pernah berubah. Tetap dalam prinsip mereka yakin mereka yang benar dengan segala macam tipu daya strategi mereka semuanya. Idza alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Kelak kata Allah, sanasimu, kami akan beri tanda belalai ada belalai. Kenapa? Hadis mengatakan man mata hammazin lamaz mulaqqiyan linnasi kana alamatu yaumil qiyamah ayyasimahullah alal khurtum min kilas siddaqatain. Siapa yang selalu membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat pada hari kiamat, nanti Allah bangkitkan
ada tanda belalai terdapat di kedua bibir di wajahnya. Kayak ini, sanasimu alal khurtum. Dia terkenal di masyarakat, di dunia, akan terkenal nanti di akhirat dengan tanda belalainya. Ada kata kali khurtum adalah hidung. Maka faqatala yawma badrin fa khutima bisayfi fil qital. Orang-orang kafir Makkah yang banyak mencela Masih Walid Mughirah tadi semuanya, waktu perang Badar, rata-rata waktu mereka terbunuh dengan hidung yang terpotong semuanya. Maka sanasimu alal khurtum. Nah, konsep kita melihat bagaimana Allah memberikan gambaran kepada kita sebetulnya. Ciri-ciri khas orang-orang yang mengganggu agama Allah. Dan kita tidak boleh taat dengan apapun kata-kata mereka. Jangan terpengaruh dengan apapun ucapan mereka. Supaya iman kita selamat daripada segala macam yang mereka ingin berubah, mereka ingin merubahkan sebetulnya. Allah berikan gambaran begitu banyak sifat-sifat yang perlu kita perhatikan. Karena sifat-sifat yang memang akan tetap ada sampai akhir zaman sebetulnya. Dan ini pada zaman Nabi bin Mughirah dengan Walid bin Mughirah, tapi ini sifat ini ada sampai semuanya. Dalam maka fala tutil kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utulin ba'da dzalikal janim angkana ada mai wa banin ya ayatuna qala asatul awwalin sanasimu alal khurtum. Dengan kamu taat orang-orang yang kafir atau orang-orang yang mendustakan. Siapa itu? Orang-orang yang suka halafin, suka bersumpah-sumpah, mahin dalam dusta, dalam kebatilan. Hamazin, yang suka mencela di mana-mana. Masya'in bin namim, suka kejanak semari anak untuk buat pindah di mana-mana. Manna'in lil khairi, mencegah kepada kebaikan-kebaikan. Mu'tadin asim, selalu terbiasa dalam dosa-dosa. Utulin ba'da dzalika zanim, yang keras, yang kasar, dan dia kemasfur dengan kejahatannya. Dan kadang-kadang mungkin anak-anak dia anak-anak yang zina, kadang-kadang yang tidak tahu tidak ada keturunan dari mana, memiliki harta yang banyak, angkana ada wabanin, dan banyak pengikut, banyak keturunan. Kalau mereka diberi peringatan, ida telah ayatullah kala asatul awal, itu ada dongeng-dongeng belaka. Dan mereka nanti hari akhirat sanasimuhu alal khurtum, akan diberi tanda mereka ada belalai di bibir mereka pada hari kiamat nanti. Tanda mereka orang-orang yang di umur ini hanya mengacau masyarakat, membuat fitnah di mana-mana sebetulnya. Inilah gambaran singkat terhadap sifat-sifat karakter orang-orang yang akan mengganggu agama Allah. Dan kita jangan sampai mudah terpengaruh orang-orang seperti ini sifatnya. Siapapun dia sebetulnya. Kita menjadi orang yang terpelihara iman kita, terpelihara akidah kita, terpelihara agama kita, dengan mudah terpengaruh dengan macam-macam fitnah dan segala macam hasutan-hasutan atau segala macam bentuk untuk pengaruh-pengaruh media-media yang kadang-kadang merusak kita tanpa kita tahu apa mereka, siapa mereka sebetulnya. Inilah konsep memberikan gambaran yang hebat terhadap ciri-ciri khas orang-orang yang kafir yang waktu maka Nabi hati-hati mereka, kata Nabi, kata Quran. Mereka itu orang-orang yang sangat ingin mengganggu akidah kita dan agama kita. Aku lo kali hadis adim. Sunanya atas taufiq wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira yang tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tuh baru tahu kalau ada satu orang yang memiliki sifat ini semuanya gitu. Hebat ya. Dia hebat, luar biasa gitu. Dan hidupnya seperti apa? Kalau sekarang mungkin dia bisa dipoles ya dengan kekuasaan sama hartanya ya. Bisa nggak kelihatan. Tapi ini sehari-hari saya lihat ini memang mulai banyak juga orang yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat misalnya di medsos itu ya, yang viral-viral itu, kebanyakan yang memang sengaja dibuat. Ada ya kelompok-kelompok yang memang sengaja membuat yang kabar-kabar seperti ini. Ya. Jadi Ustadz kan ini kan kita jadi perlu petunjuk nih Ustadz. Karena dia tampilannya soft, ini nggak nampak. Karena dia tersembunyi di belakangnya. Bagaimana nih kita bisa... Kan tadi kan kita harus periksa dulu. Cara kita memeriksanya itu.
Kalau misalnya ini kan saya amati yang suka memviralkan yang seperti ini, itu mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali kita orang bisa terpengaruh, terus share kemana-mana sekaligus langsung banyak gitu. Ya. Untuk memeriksanya, untuk memeriksa kebenaran dari yang nggak nampak ini loh, yang lembut ini. Jadi kan fala tuti kuncinya. Fala tuti. Fala tuti dan fala tuti. Jangan ikut, jangan mudah terpengaruh, jangan taat kepada mereka. Maka untuk taat harus tahu ilmu, ada pemahaman, mana akidah, mana benar, mana salah, mana hak, mana batil. Itu yang pertama, dasar keilmuan tadi. Dasar kebenaran, dasar keimanan. Dengan keimanan, maka Quran ini ciri, ini orang-orangnya. Ini karakternya. Sudah ada, Quran memberikan karakter. Dan ini sampai akhir zaman akan terjadi. Hanya Anda bersikap hati-hati dengan orang seperti ini. Maka kan dia dibandingkan dengan orang di atas Nabi Muhammad lah ala khuluqin azim. Tengok. Nabi itu lah ala khuluqin azim. Dapat nikmat yang banyak. Orang yang terbaik akhlaknya. Orang mulia pribadinya. Dibandingkan dengan orang yang di bawah yang 9 sifat tadi. Tengok. Maka Anda pilih yang mana? Ikut orang yang akhlak mulia, ikut orang yang dalam kebenaran, atau ikut orang yang bersifat seperti ini. Jadi ayatnya memberikan tergambaran, Anda pilih yang ikut yang mana? Yang Anda ikut yang kebenaran, jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang seperti ini. Maka kenali kebenaran, baru Anda akan tahu siapa yang benar. Itu karya ulama mengatakan, kenali kebenaran. A'riful haq. Anda kenali kebenaran, baru Anda akan tahu siapa yang benar. Jadi bukan Anda tengok orang dulu, tahu mana benar, mana salah dulu. Nah, konsep pemahaman, worldview, pandangan hidup, cara berpikir. Ada dasar dulu baru kita dapat menilai orang sebetulnya. Makanya kita kuatkan dasar kita. Kita kuatkan cara pandang kita. Kita kuatkan cara apa itu yang benar, yang salah, kita harus tahu dulu. Tahu dulu benar salah, baru kita dapat melihat, baru kita tidak mudah terpengaruh dengan apa yang salah sebetulnya. Wallahu a'lam. Ustadz, ada lagi nih. Sehubungan dengan ini kan dia, kalau dalam psikologi ini kan semua penyimpangan. Ya. Penyimpangan perilaku. Terus kan ketika misalnya saya ada kasus lah ya. Kasus membuka program studi psikologi yang baru di lembaga agama Islam. Terus mereka itu kan mencoba mengintegrasikannya itu dengan Al-Quran 2 SKS, hadis 2 SKS. Terus saya bilang gini, yang seperti Ustadz bilang, salah cara berpikirnya. Harus semuanya ada Al-Qurannya. Ya. Harus ada syariahnya, harus ada tasawuf, ada akhlak. Sekarang mereka datang nanya, terus macam mana caranya? Terus saya bilang gini, oh nggak bolehlah berdiri sendiri ini, harus pergilah ke gabungkanlah orang dari fakultas syariah, ya. Ambilkanlah dari fakultas yang lain supaya dia ilmu psikologi itu menyatu. Ya. Karena ini kan saya baru kagetnya itu kan melihat ini gitu kan. Ini kan semua sifat-sifat yang memang penyimpangan perilaku yang pada diri kita ini kan nggak semua, tapi ada. Inilah yang membuat orang bermasalah gitu ya. Jadi menstruktur kembali ilmu yang tadi itu yang ada di lembaga agama, dan itu perlu apa juga Ustadz. Jadi kita nggak boleh juga, kayak saya nggak boleh juga saya cuma kritik-kritik seperti itu ya kan. Nah, tapi saya pun nggak tahu bagaimana mulai, kecuali menyarankan kumpulkanlah orang-orang itu. Jadi sinergitasnya itu, sinergi dengan orang-orang yang menguasai ilmu yang lepas-lepas tadi itu bisa dibuat menjadi satu gitu, ya kan? Jadi ketika misalnya kan saya mengatakan yang worldview Islam, ternyata itu nggak semua di lembaga Islam juga tahu gitu. Mereka itu malah itu apa gitu kan? Jadi dia berpikir peradaban Islamnya itu yang dilihat, bukan cara berpikirnya itu ya, bukan worldview-nya gitu ya. Jadi saya itu diskusi dengan orang-orang yang dia lebih parah lagi, ternyata dia orang-orang yang dari agama tapi dia penguasaannya lebih parah lagi gitu. Nah, jadi itulah Ustadz. Jadi kan nggak boleh juga dibiarkan seperti itu kan, karena kita yang memberikan saran gitu ya. Cara menyatukan ya, jadi strategi mereka itu untuk mengembalikan kepada semuanya itu dasarnya Al-Quran gitu ya. Dia kan nggak rela juga Ustadz, karena kan
dia udah belajar banyak lah teori-teori yang dari worldview Islam itu kita sudah menelaah bahwa dari filosofinya itu salah. Bukan itu yang betul. Jadi ilmu-ilmu yang bawahnya itu kan jadi akhirnya pun jadinya kering gitu. Ya. Iya kan? Nah, jadi itu apalah yang misalnya paling tepat ya supaya kita nggak kadang-kadang kan kita jadinya ini Ustadz apa namanya dianggap kita ini keras, iya kan? Padahal kita pun dasar kebenaran kita pun baru bisa bilang itunya belum mengakar gitu. Jadi supaya semuanya bisa membuat kebaikan gitu. Orang jadi bisa paham. Karena kan di sini kan ada masalah universitas, ada masalah harga diri, ada masalah macam-macam nih Ustadz. Ya, betul. Itulah yang orang nggak sadarnya. Akhirnya masalah orang memandang agama itu tidak secara lengkap. Itu masalahnya. Memandang Quran tidak lengkap. Memandang Quran itu ibadah. Ini loh, tadi pun ada ibadahnya. Semua ini psikologi tentang itu kan memang kerusakan moral seseorang terbentuk pun bagaimana Quran membentuk menceritakan karakteristik orang kafir jelas sedetail-detailnya. Ini kan nggak pernah dikaji. Mereka hanya baca Quran sebagai alat ibadah. Quran sebagai sumber ibadah, bukan sumber ilmu, bukan sumber cara berpikir. Atau kita bicara Quran itu makanya anggap Quran itu hanya ibadah. Rujukan apa hukum. Ini bukan soal hukum, karakter. Jadi itulah cara pandang ini yang masih banyak di masyarakat, Bu. Baik di perguruan tinggi Islam, baik di segala macam lembaga Islam, cara pikirnya masih banyak. Dan tidak tahu apa itu worldview. Worldview itu di atas semuanya, artinya di atas akidah, di atas ilmu kalam, di atas fikih. Ada cara berpikir, arti worldview yang orang barat kenal dengan worldview. Kita mungkin konsep dasar Islam, tapi mereka tidak tahu ini sama karena memang selama ini diajarkan agama yang dalam arti parsial. Agama parsial diajarkan di mana-mana. Jadi mereka pun parsial, kita pun yang orang umum parsial juga. Dua-dua parsial, dua-dua nggak lengkap akhirnya. Sebenarnya bukan sinergi, betul sinergi keilmuan sangat perlu. Ya, sinergi untuk membuat mana titik dasar semuanya dulu, titik temu di mana semuanya. Itu dicari itu sebetulnya titik temu dengan worldview tadi sebetulnya. Itu harus dikembangkan pertama kali sebelum bicara kepada kerangka bawahnya. Titik temu di worldview-nya harus dibesarkan dulu sebetulnya. Konsep Tuhan, konsep Nabi, konsep wahyu, melihat Quran sebagai apa, ini harus betulkan dulu sebetulnya. Kalau ini tidak benar, kita akan kelabakan sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih. Mungkin ini sangat menantang untuk kita mengkaji lebih dalam lagi tentang cara berpikir yang mendasari semuanya ini. Gitu. Iya, jadi satu titik temu semuanya harus ada. Ya kalau Barat ada filsafat. Filsafat itu kan bagi orang Barat filsafat itu titik temu semua ilmu, membentuk semuanya dasar filsafat. Kita nggak perlu filsafat, kita punya Quran menjadi satu konsep dasar semuanya. Tapi waktu melihat Quran seperti itu tidak hari ini sebenarnya. Itulah worldview kita katakan, kita bilang worldview Islam dengan Quran dan hadis Nabi dan sirah Nabi lengkap menyatu satu kerangka dasar berpikir seluruh komponen ilmu. Nah, itu yang kita kembangkan hari tersebut. Itu harus dibetulkan dulu, kita susun dulu, kita pahamkan dulu, baru mudah untuk semuanya. Kalau tidak ini dalam ini kita masih berbeda pendapat bahaya. Karena masuk worldview Barat, worldview sekuler, worldview yang dualisme, worldview pragmatis, worldview kapital, ini masih banyak worldview-nya sebetulnya. Ini harus dibersihkan dulu dari segala macam kerangka ini sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Dan ibu kan melihat kita dengan Quran, kita enak melihat Quran kalau kita baca dengan konsep keilmuan tadi sebetulnya. Tapi sekarang kan orang melihat Quran bagi ini 9 karakter aja begitu hebat sebetulnya. Kalau kita tahu inilah semua karakter yang merusak di dunia. Ya ada semua di sini sebetulnya. Quran ada enak, cara paling enak Quran sebetulnya. Itu kita melihat Quran daripada sisi apa? Sisi psikologi, bukan sisi ibadahnya, sisi psikologi kemanusiaannya, sisi bagaimana sosiologi masyarakatnya. Quran itu kayak gitu. Terus konsep-konsep worldview sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini memang kerja keras, Bu. Karena yang sama-sama buta, sama-sama nggak tahu, harus menyusun kerangka dasar dulu, kerangka titik temu dulu, epistemologi keilmuan dulu dibentuk semuanya baru. Bisa yang lain, disiplin ilmunya baru masuk. Jadi kita hari ini banyak sibuk disiplin ilmunya langsung, tanpa konsep kepada kerangka dasarnya. Itu jadi kacau lagi nanti.
Harusnya kerangka dasar dulu dibentuk, baru ada disiplin ilmu, baru ada ekonomi Islam, ada psikologi Islam, ada sosiologi Islam, ada budaya Islam, mungkin ada, baru ada, tapi ada kerangka yang sama semuanya sebetulnya. Wallahu alam. Ya Ustadz, masih jalan panjang nih. Saya baru mulai mencoba mengkritisi kurikulum, mengkritisi kurikulum yang karena dia baru mau buat, supaya dia tidak mengikut apa yang sudah kita lakukan sekarang ini gitu. Buatlah yang baru gitu. Jadi ciri khasnya Islam yang seperti itu. Meskipun saya tahu di psikologi Islam itu sendiri pun nanti banyak juga alirannya gitu. Betul, Tapi banyak, kan banyak tapi ada konsep dasar. Iya, iya Ustaz. Maka saya ada mungkin teorinya Meskaweh, teorinya Ibnu Sina, teorinya Al-Ghazali. Tapi itu akan punya konsep dasar yang sama. Apa mereka beda mendapat teori sebetulnya. Jadi kita berikan konsep dasar yang sama tentang psikologi dulu. What view psikologi dulu sebetulnya. Allah alam. Iya Ustadz, jadi harus dibawa ke sana dulu aja, biar lebih simpel dan kecil gitu ya. Jadi nggak harus melebar kemana-mana dulu. Jangan yang melebar dulu. Konsep manusia dulu. Konsep manusia dalam Islam, dalam Quran. Konsep bagaimana sistem hidup manusia dulu. Dia bawa ke dasar berpikir yang sama dulu. Hanya mungkin ada perbedaan dalam teori-teori yang kecil biasa. Macam ekonomi ada teori biasa. Dalam Islam macam itu juga. Dalam fikih macam itu juga. Nah, tapi ada teori besar yang tidak akan berbeda sama saya dengan konsep-konsep dasar sebetulnya. Itu namanya worldview sebetulnya. Dibawa ke worldview Islam dulu sebetulnya. Baru dia akan bicara kepada konsep, baru praktis kepada psikologi Islamnya. Betul. Jadi kalau tidak ada worldview Islamnya, capek dengan teori-teori, nggak akan ketemu nanti semuanya. Mungkin dibentuk dulu worldview-nya. Wallahu alam. Ya Ustaz, terima kasih. Oke, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, melanjutkan ini kajian yang terakhir dari Ibu ini dan sampaikan dalam surat ini. Sebetulnya yang banyak orang tidak sadar, worldview dia itu worldview sekuler. Jadi bahwa dia pakai Al-Quran, pakai hadis, tetapi Al-Quran dan hadis itu diletakkan di berpikirnya dia, bukan Al-Quran di atas. Ini yang harus disadarin, sekularisasi itu terjadi ketika Allah atau Al-Quran tidak diletakkan di atas, tidak sebagai hal yang paling utama. Dia menjadi turunan. Jadi Al-Quran dipakai, hadis dipakai untuk membenarkan pandangan dia, hawa nafsu dia. Ini yang sekarang terjadi. Ya. Dibalik, dia terbalik. Ini sebetulnya sekularisasi berpikir. Jadi worldview itu membentuk framework kerangka Islam yang akhirnya dia tahu mana worldview kafir, mana worldview Islam. Nah, sekarang masuk pada pertanyaan nih, Ustaz. Yang menarik, saya setuju konsep manusia adalah konsep yang paling fundamental, dan ketika mengkerucut, harus mengenal psikologi orang beriman, psikologi orang kafir, dan psikologi orang munafik. Yang menarik, Ustaz, saya melihat yang paling berat itu sekarang munafik. Karena munafik ini wajah luarnya seperti orang beriman. Sampai kalau tadi Ustadz bawa dalam surat Al-Munafikun, ya, kalau nggak salah di ayat nomor 6 atau nomor 7, Rasulullah saja tertipu. Iya. Rasulullah saja tertipu dengan orang munafik, ya. Bahwa dianggap itu boleh dimaafkan. Sampai turun ayat nomor 6, nomor 7, tidak bisa. Itu sudah ditutup oleh Allah. Aduh, mereka itu musuh, jelas. Nah, sekarang ini bahasa saya, yang saya populerkan, ini pengkhianat, Ustadz. Orang munafik itu pengkhianat. Dalam sejarah dunia, termasuk sejarah Indonesia, termasuk saat ini, itu ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah, orang munafik ini yang paling ngeri ini. Karena dia wajahnya, yang kita kenal, dia kawan kita, Ustadz. Luarnya itu. Ya. Ini yang ngeri ya. Jadi orang munafik itu kan definisinya, luarnya itu seperti orang beriman. Tapi dalamnya ini kafir. Jadi dualismenya dahsyat sekali. Nah, yang menarik, Allah membimbing dengan 9 sifat tadi. Buat saya itu ada 3 unsur penting, Pak Ustaz dan kawan-kawan sekalian. Satu, aksiologinya harus kita kenal, nilai dasar atau sifat dasar atau karakter dasar orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Kemudian epistemologinya kita harus kenal. Nah, yang paling menarik ketika bicara belalai ini, itu ontologinya, wujudnya, ada atsarnya, ada bekasnya, ada jejaknya, ada wujudnya. Nah, wujudnya ini kalau secara intelektual tidak dikenal, apalagi secara rohaniah tidak dikenal, hanya kenalnya fisiknya orang beriman.
ya akan larut Ustadz, akan terpengaruh. Ini yang sekarang terjadi karena bodoh betul, tidak ngerti ya dalam memahami orang beriman, orang kafir dan orang munafik dan pengkhianat ini yang harus ditajamkan, tidak hanya fisik, ciri-ciri fisik, tapi juga ilmunya, psikologi orang beriman, psikologi orang kafir dan psikologi orang munafik. Itu tambahan atau komentar saya, Ustaz. Terima kasih. Yang sebetulnya Al-Baqarah pertama tadi sebab pertama alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi itu kalau orang beriman, orang kafir, orang munafik. Jelas tiga itu aja. Jelas sosiologi Islam. Tidak ada muslim atau moderat atau tradisional, tidak ada kafir, mukmin, munafik. Itu tiga aja. Ya itu harus betul dipahami betul akan ada sampai zaman Nabi sampai hari kiamat. Pada zaman Nabi ada 300 orang munafik, 300 bukan sedikit. Orang munafik zaman Nabi, bayangkan di zaman Nabi 300. Sekarang udah berapa abad, kali berapa kali ganda. Itu makanya kita harus tahu karakternya, tahu sifatnya, tahu modus operandinya. Jadi kan tahu modus operandinya, tahu karakternya, harus tahu pakai kafir bagaimana, munafik bagaimana. Kalau kita dapat selamat daripada orang Islam. Kalau kita nggak tahu modus operandinya, nggak tahu karakternya, nggak tahu tanda-tandanya, ya akan mudah terperangkap dan terpengaruh. Itu yang terjadi. Maka kata Nabi, jangan seorang mukmin tidak boleh masuk dalam lubang 2 kali. Kita sekarang masuk berkali-kali masuknya. Tambah lama, tambah dalam lubangnya. Karena kita nggak ada pengenalan, total tidak punya pengenalan. Yang dari Quran kita baca hanya untuk ibadah, hanya untuk sebagai ritual, bukan konsep hidup. Quran itu konsep hidup, bagaimana bahkan Quran itu ada semuanya. Kita baru nampak sekarang setelah kita Quran begitu indah kita baca hari ini, kenapa kita nampak konsep hidup? Selama ini kita baca Quran yang untuk ya segar pahala. Jadi meletakkan Quran sebagai petunjuk aja itu belum. Gimana dia dapat menjadikan Quran sebagai dasar? Kalau dia belum memahami apa itu Quran, belum memahami apa fungsi Quran, belum memahami apa berbagai kedudukan dalam kehidupan, ini belum terletak, ini belum terletak pada tempatnya. Meletakkan Quran pada posisi yang pertama sebagai asas kehidupan. Ini belum terjadi hari ini. Karena masih Quran itu hanya sebagai daripada ritual, bagian ritual lagi. Bagian yang terjadi. Karena ritual ada ibadah, ada baca Quran, itu bagian ritual. Kalau Quran itu bukan bagian ritual. Konsep hidup yang di atas semuanya sebetulnya. Jadi kita selama belum mendudukkan Quran pada tempat yang semula, bagaimana kita mau dapat memahami Quran dengan benar? Jadi kepada ini konsep, jadi meletakkan Quran di mana? Tuhan di mana, Quran di mana, Rasul di mana. 3 fungsi utama sebetulnya. Maka manusia di mana yang punya interaksi dengan Allah, interaksi dengan Rasul, interaksi dengan Quran. Di mana manusia? Sebagai makhluk yang bersama semuanya sebetulnya menjadi khalifah Allah. Karena menjadi wakil Allah dengan Quran sebagai pedomannya, Rasul sebagai teladannya, Allah sebagai Tuhannya. Meletakkan dirinya di depan Allah, Rasul, dan Quran. Bagaimana manusia? Ini konsep sangat penting sebetulnya. Tentang konsep manusia. Tuh, makanya ini konsep kita pahami Quran pada tempat yang semula sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya. Pelan-pelan kita yang kembali kepada dasar ya. Kita mulai melangkah 1-2 langkah. Kita pahami itulah kelemahan kita selama ini. Ya, maka kita yang salah. Kita yang selama ini memang salah meletakkan sesuatu. Jadi kalau kemenangan belum dapat kita capai, ya memang itu kita sunatullah, masih itulah kita hari ini. Kita masih langkah pertama, langkah kedua untuk mencapai kemenangan. Dan kita wajib berikhtiar, wajib terus bergerak, wajib istiqomah, wajib berjuang mengajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama memahami hal macam ini. Ini tugas kita ini, memahamkan ini kepada kawan-kawan yang lain, kolega-kolega kita, sama-sama profesi keilmuan. Mereka selama ini buta, mereka selama ini tidak mengerti konsep bagaimana meletakkan Quran dan konsep hidup sebetulnya. Ini pun kita masih susah kita berjuangnya, karena kita mungkin ya masih ada ayat, Quran itu nggak ini, coba baca aja, hafal aja. Itu karena kita melawan dengan pemahaman kita sendiri yang hari ini terjadi hari ini sebetulnya. Ya, tapi kita maju terus, jalan terus apa yang kita ingin lakukan. Ya semoga Allah memberikan kita petunjuk lebih baik lagi. Karena inilah kondisi umat kita real. Masalahnya kejahilan umat dan kebingungan umat karena pahaman konsep worldview tidak jelas, tidak letak pada tempat yang sebenarnya sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, kita mencoba Pak memahami dengan baik insyaallah. Kita berijtihad dan mencoba dan mengajak yang lain untuk sama-sama memahami kepada hal yang sebenarnya, melihat Quran yang lebih indah lagi insyaallah. Memang ya sekularisasi itu mau di mana-mana, dualisme, sekularisasi itu jadi poin utama di mana-mana.
Maka kita konsep tauhid, konsep menyatu dan semuanya. Ilmu yang tauhid, pandangan Islam yang tauhid, pandangan hidup yang tauhid, dan itu harus kita kembangkan sebetulnya. Wallahu a'lam. Oke, ada lagi? Ustaz. Beda Pak Nur, oke ya? Alhamdulillah Ustaz, memang fenomena loss of adab ini harus tajam sekali Ustaz didalamin ya. Ya, adab kepada wahyu, Pak. Adab kepada Quran pun nggak jelas. Ya, ada pada Allah, ada pada wahyu, betul. Ya. Wahyu letakkan sebagai bagian dari kehidupan, ini susah. Itu yang terjadi hari ini. Ya, tapi itulah begitu indahnya Quran kita melihat ya. Saya bisa melihat begitu kita ada menikmati ya. Begitu indahnya Quran meletakkan semua konsep hidup. Tapi kita heran kenapa selamanya orang membaca Quran juga tidak mendapatkan itu menjadi masalah sekarang. Dan mungkin ayat seperti ini ayat yang nggak pernah dibaca orang pun. Wal qalam wa ma yasturun, ini ayat yang diabaikan orang, baca pun baca asal baca aja. Padahal ini kunci semuanya. Tengok. Bagaimana ada orang-orang yang kahalafin mahin hamazin masyain binamim manain lil khairi mutrin asim mutrin pada dalika zanim. Kalau ini orang paham menghadapi media hari ini tenang. Apakah ada orang yang ada sifat ini semua dalam hari ini manusia? Ada. Ada orang macam jangan ikut, selesai. Tenang sebetulnya orang Islam kalau dia paham. Kalau dia baca itu tiap hari. Quran beri, jangan Anda ikut orang-orang seperti ini. Udah. Jangan terpengaruh. Jadi kita masih bingung sana, bingung sini. Kenapa? Quran memberikan informasi kita nggak memahaminya. Coba kalau kita dengan 9 sifat tadi, tengok ini Quran kita hari ini, semua ada. Ya udah kita mudah menjadi orang yang bersikap tegas saja. Tidak mudah terpengaruh, itu paling tidak kita lakukan sebetulnya. Kalau bisa kita merubah keadaan. Kalau tidak kita jangan sampai kita dirubah oleh keadaan. Kalau bisa kita merubah keadaan. Paling tidak kita tidak dirubah oleh keadaan. Kalau situ macam ini semuanya. Sekarang kita merubah pun tidak, malah kita yang dirubah. Kita yang terikut orang-orang yang halaf, orang-orang yang mahin, orang-orang hamas, orang-orang masyain, mana yang dilakukan mu'min asim, utri pada zalim. Kita terpengaruh mereka. Atau malah kita jadi mereka, lebih parah lagi. Jadi terpengaruh, tidak terpengaruh. Kita menjadi orang mereka atau tidak orang mereka. Hari ini malah kita orang Islam, dia menjadi orang-orang seperti mereka. Quran katakan, kan lebih lucu lagi. Jadi munafik jadinya. Sikap pertama saja tidak terpengaruh kita capai. Harusnya kita dapat mempengaruhi yang lain. Itu kedua. Ini tidak terpengaruh, malah kita yang mempengaruhi orang dengan ikut cara mereka, malah menjadi pembawa ide mereka kepada orang kita sendiri. Ini hal yang sangat menyayangkan kita umat Islam hari ini sebetulnya. Kalau kita melihat daripada kacamata Al-Quran dengan 9 ayat tadi sebut, 9 karakter tadi sebetulnya, karena kita terpengaruh oleh zamalin wabanin. Tengok, ini yang bahayanya. Anda terikut karena ada hartanya, Anda terikut karena ada banyak peminatnya, banyak menjadi orang yang punya kemasyhuran, menjadi orang yang menjadi orang selebritinya, menjadi orang yang terkenal. Anda dipengaruhi dengan zamalin wabanin. Ini yang terjadi. Sehingga apapun agama yang sampai, Quran yang sampai, qala asatirul awwalin. Tengok, ini kepada kita sendiri hari ini. Kita terpengaruh dengan harta mereka, karena kita ingin harta, terpengaruh dengan cara kuasa mereka, kita ingin berkuasa, kita ingin terkenal, sehingga apapun Quran berikan kepada kita informasi, kita tolak semuanya asatirul awwalin. Maka jangan-jangan ini malah sifatnya ada pada kita hari ini umat Islam, bukan orang kafir yang terjadi. Bayangkan hebatnya sebetulnya pengaruh mereka terhadap kita dengan Al-Quranul Karim sebetulnya. Quran memberikan kepada kita sikap yang paling hebat, yang paling tetap supaya Anda istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ya, semoga kita jadi orang-orang dapat memahami Quran dengan baik dan mengamalkan Quran dengan lebih baik lagi sebetulnya. Kita tetap dalam iman dalam Quranul Karim sebetulnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Syukran Ustaz.